Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bersama saya Nashwa Noviana Putri, kita akan membahas lebih jauh mengenai piutang dan utang pada Odoo Accounting. Nah, piutang itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau suatu perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas penjualan barang atau jasa yang telah dilakukan, tetapi pembayarannya belum dilakukan secara tunai. Piutang ini biasanya timbul dari transaksi penjualan kredit, di mana pembayaran ditangguhkan hingga waktu yang telah disepakati. Dokumen dari timbulnya itu piutang, biasanya perusahaan mengeluarkan faktur penjualan. Lalu selanjutnya adalah utang. Utang adalah kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada pihak lain. Utang bisa berupa pinjaman dana dalam bentuk tunai atau surat berharga yang digunakan untuk membeli barang atau jasa. Jadi, utang itu kebalikannya dari piutang. Perusahaan harus membayar sejumlah uang kepada pihak lain karena pihak lain sudah menjual barang atau jasa pada kita. Biasanya pihak lain mengeluarkan faktur pembelian ke perusahaan kita. Jadi di sini kita bahas fitur piutang dan utang. Yang pertama yaitu menginput nama pelanggan, kemudian menginput barang dan jasa. Sebuah perusahaan mengakui adanya piutang karena mengeluarkan faktur penjualan kepada pihak lain. Jadi di sini kita akan menginput faktur penjualan yang ada pada Odoo Accounting dengan mengklik menu Customers lalu Products. Kemudian klik New pada kolom di pojok kiri atas. Nah, di sini itu bisa mengisi produk namanya apa. Jika produknya barang, kalian bisa menceklis can be sold dan can be purchased. Karena barang ini bisa habis dan bisa dibeli. Jika produk ini merupakan produk jasa, kalian hanya menceklis can be purchased. Karena produk jasa tidak mungkin habis. Kemudian produk type-nya bisa kalian sesuaikan. Di sini ada beberapa kriteria. Ada consumable, yaitu barang yang bisa dikonsumsi, service, jasa, storable product. Nah, ini tuh barang-barang di luar makanan. Jadi, consumable itu ada jasanya dan juga ada produk habisnya. Nah, kemudian di sini ada invoicing policy. Invoicing policy disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Jika order quantities barang berkurang saat perusahaan lain akan mengorder pesanan pada pihak perusahaan kita, jika deliver quantities barang tersebut saat dikirimkan baru akan berkurang di dalam sistem. Kemudian sell price diisi dengan jual. Kemudian customer tax list ini diisi dengan persentase pajak atau barang jasa. Kemudian cost ini adalah HPP, harga pokok penjualan. Lalu produk kategorinya ini bisa kalian pilih apakah sellable. Jadi sellable itu harganya akan tampil di inventory saja. Kalau sellable POS itu akan tampil di fitur POS. Kemudian internal reference, barcode product template. Teks ini disesuaikan dengan perusahaan, bisa diisi, bisa tidak. Pada menu sales, ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sebetulnya tidak diisi juga tidak apa-apa. Ini disesuaikan jika misalkan produknya ditampilkan pada fitur POS, bisa dicetak. Kalau tidak diterima. Kemudian purchase juga sama. Purchase ini sebetulnya diisi. Barang tersebut itu didapatkan dari vendor siapa. Kalau misalkan barang tersebut bisa didapatkan dari mana saja, tidak bisa diisi. Kemudian pada menu inventory, ini bisa diisi sesuai dengan deskripsi barang tersebut. Misalnya, barang tersebut berapa kilo atau volumenya berapa meter. Ini bisa diisi. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir ada menu accounting. Menu accounting ini disesuaikan akunnya dengan penempatannya. Misalnya, di sini disesuaikan memilih akun dengan teksnya. Misalkan income akun diisi dengan akun sales, kemudian expense akunnya diisi dengan cost of goods sold, kemudian aset type-nya jika memang produk ini bisa dijadikan sebagai aset, bisa diisi dengan akun asetnya. Tapi yang terpenting adalah mengisi income akun dan expense akun. Jika sudah sesuai, bisa langsung klik sell. Setelah mencoba, lalu cara menginput pelanggan adalah klik customers, lalu customers. Pada menu sales, ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sebetulnya tidak diisi juga tidak apa-apa. Ini disesuaikan jika misalkan produknya ditampilkan pada fitur POS bisa dicetak. Kalau tidak diterima.
Kemudian kalian bisa memilih apakah pelanggan tersebut individual, perseorangan, atau company sebuah perusahaan. Kalian bisa mengisi nama perusahaan, kemudian alamat perusahaan. Nah, ini bisa dipilih, disesuaikan dengan jenis perusahaannya. Misalnya, perusahaan perseorangan bisa memilih individual. Jika perusahaannya berskala besar, pada menu customers bisa disesuaikan dengan jenis pelanggannya. Jika pelanggannya perseorangan, bisa dipilih individual. Jika pelanggannya merupakan perusahaan, bisa dipilih company. Kemudian menginput nama perusahaannya atau nama pelanggannya. Kemudian diisi alamatnya. Nah, bisa secara lengkap. Kemudian tax ID, ini biasanya nomor NPWP. Kemudian kalau ini nomor telepon, email diisi dengan website. Teks bisa disesuaikan. Misalkan ada perlakuan khusus kepada beberapa pelanggan. Ini bisa diisi dengan kode tertentu. Kemudian pada menu Sales and Purchase, ini bisa diisi dengan PIC. Salesperson itu bisa seperti PIC dari perusahaan tersebut, atau mungkin sales teamnya dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi kode accounting ini sangat-sangat detail dalam mengisi nama pelanggan, nama pemasok. Ini sebetulnya tidak wajib diisi, tapi jika memang ada data yang bisa dimasukkan, masukin aja gitu ya. Yang terpenting adalah bisa mengisi payment terms. Jadi tenggat waktu pembayaran dari pelanggan tersebut ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Kemudian payment metodenya itu bisa disesuaikan. Kemudian data-data lainnya bisa disesuaikan. Payment follow up ini sebetulnya seperti email. Kemudian accounting ini seperti bank akun yang dipergunakan pelanggan untuk membayar kepada perusahaan kita. Internal notes ini catatan tambahan jika memang dibutuhkan. Jika sudah lengkap, klik save. Selanjutnya membuat faktur penjualan. Di menu customers, lalu klik invoices. Pada menu sales, ini diisi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sebetulnya tidak diisi juga tidak apa-apa. Ini disesuaikan jika misalkan produknya ditampilkan pada fitur POS bisa dicetak. Kalau tidak diterima. Nah, di sini customer invoice-nya bisa disesuaikan dengan yang ada di perusahaan atau mungkin mengikuti yang ada di Odoo Accounting. Disesuaikan, jadi menyesuaikan dengan yang ada di Odoo Accounting. Nah, yang pertama kali ini harus diisi adalah customer invoice. Contohnya, kemudian invoice date, tanggal dikeluarkan nilai faktur, kemudian payment reference, ini tidak wajib diisi. Jadi due date-nya itu seperti payment terms. Jadi kalian bisa mengisi payment terms atau due date. Due date ini tanggal tengah waktu berakhirnya pembayaran dari utang tersebut. Kemudian produknya diisi dengan produk yang sebelumnya kalian sudah input. Kemudian labelnya diisi, disesuaikan, jika tidak apa-apa. Nah, nantinya akan keluar akun yang sesuai dengan akun yang sudah terkonfigurasi sebelumnya. Sudah dengan jumlah penjualan, kemudian harga pasti akan keluar otomatis karena sebelumnya sudah diimpor. Nah, teknis ini beberapa pelanggan ada yang sudah termasuk pajak, ada yang belum termasuk pajak. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Itu dia tadi cara membuat faktur penjualan. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Kembali lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.